Hari ini saya ingin mencoba menanggapi pernyataan Marwali Yanto ya, MYM atau lebih tepatnya begitu, tentang saya. Pada awalnya saya mendengar tanggapan MYM ini di Facebook. Itu dapat laporan dari teman saya sesama alumni di sebuah pendidikan tinggi teologi. Dan kemudian saya coba lihat di Facebooknya. Ketika saya sedang lihat di Facebooknya, saya tiba-tiba membuka video dari MYM ini. Dan betapa terkejutnya saya, ya hampir sama yang dituliskan dengan Facebook, dan dia memaki-maki habis-habisan pilihan saya untuk bisa memilih sebagai orang yang moderat. Dan memang saya mengusung moderasi beragama, memang saya orang moderat. Kemudian dia mencoba menganalisis dan saya, dan kemudian dia katakan saya ini bukan peneliti. Tapi saya akan buktikan bahwa MYM belum paham tentang penelitian. Mungkin dia baru belajar meneliti video-video. Dan saya juga tidak melihat ketika dia meneliti itu triangulasinya di mana begitu loh. Kan berarti kalau memang dia seorang peneliti kan dia tahu ketika dia video-video itu diambil, kemudian diambil sumber lain. Jadi Pak MYM, yang namanya penelitian itu analis datanya mesti hati-hati. Apalagi kalau datanya itu kualitatif ya. Datanya kualitatif itu pakai namanya triangulasi. Triangulasi artinya adalah menggunakan berbagai sumber dan berbagai instrumen. Ya gunakanlah berbagai dokumen supaya lebih jelas. Terutama ketika dia menjelaskan tentang diri saya sangat tidak jelas. Ya maklumlah, menurut saya namanya juga akademisi baru lah begitu. Dan saya coba akan menanggapi apa yang dikatakan tersebut. Dia katakan begini, Pak Binsar Antoni Huta Barat, Anda ngaco sekali. Nah, kata di Facebook begitu ya. Itu juga sebenarnya ada di videonya. Dia ngaku sebagai peneliti akademik, maksudnya saya. Tapi berani sekali bicara tanpa penelitian. Nah, saya juga bingung dia. Dia penelitiannya apa gitu. Mengenai polemik antara Protestan dan Katolik dan mengatakan bahwa kami apologet Protestan bersemangat menyerang Katolik setelah Paus datang ke Indonesia. Ya memang bersemangat. Kalau soal apologet yang ada itu memang dari lama sudah ada, dan saya memang tidak setuju dengan cara-cara itu. Saya sudah katakan juga dalam video-video saya. Tapi kemudian juga bersemangat karena memang apa? Karena video-video dari teman-teman Katolik juga banyak. Ya bersemangat, dan itu yang terjadi, itu yang saya lihat gitu. Nah, itu kan penelitian sementara ya. Ya, itu kan nggak perlu saya buat penelitian lebih lanjut kan. Orang bisa lihat semua, apa perlu. Itu kan gampang dibuktikan. Kalau itu perlu dibuat penelitian lagi, ya coba aja buat penelitian. Saya pikir sih ya nggak terlalu penting juga. Jadi saya biasa meneliti hal-hal yang memang penting gitu. Kalau bisa dilihat aja nggak perlu diteliti begitu ya. Kemudian ada katakan juga ya, bahwa itu ngawur. Dia bilang sudah dari 1 tahun lalu Katolik itu membidat-bidatkan Protestan, dan di antara kami hanya Verbum Veritatis, Deki yang memberi tanggapan itu. Ya, kalau soal ini sih semua juga sudah tahu kan, saya katakan sudah katakan bahwa semua Katolik atau Protestan itu kalau bicara tentang masa lalu ya semua saling membidatkan begitu. Tapi kan yang saya usulkan adalah ambillah jalan alternatif, sebuah dialog damai. Kan begitu, yang tidak mengalahkan itu yang saya tawarkan, dan tampaknya Anda tidak menerima. Bahkan menuduh saya relativisme dan juga mengatakan tidak layak tamat dari sekolah tinggi Ripap menjadi internasional. Wah gitu ya, luar biasa sekali sih. Malum baru jadi dosen kali ya. Ya, jadi kemudian sampai meneliti Dr. Binsar Antoni Huta Barat, dia nggak tahu dari mana begitu kan. Saya juga nggak ngerti begitu. Tapi ya maaf lah ya, seperti Pak MYM gitu. Walaupun Anda masih muda ya saya mengerti lah. Tolonglah jangan terlalu cepat-cepat bicara begitu kan. Teliti baik-baik. Saya ini senior Anda loh. Ya. Kemudian dia katakan juga, saya sendiri diam-diam saja tuh ya. Maksudnya MYM tuh diam, tidak menyerang Katolik kayak begitu. Karena nggak tertarik menanggapi ocehan Katolik. Katanya bisa jelas ya. Sebenarnya dia juga seperti itu. Namun setengah tahun berakhir ini, dikatakan nih, Romo Patris Allegro secara brutal membidat-bidatkan Protestan. Jadi dia katanya tergugah seperti itu. Saya juga maklum seperti itu. Kan saya katakan seperti kondisinya seperti itu. Saya sebut semuanya itu kan memang ya karena ini apologet gitu. Tapi ditelitilah lebih lanjut dan tanya lebih jauh lagi. Dan banyak orang yang minta saya untuk menanggapi. Nah, maksudnya dengan Katolik. Maka setiap 3 bulan, maka sekitar 3 bulan yang lalu saya mulai memberikan tanggapan dan semakin intens dalam 1 bulan ini. Ya kebetulan
3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu saya sangat sibuk sekali, Pak. Jadi nggak sempat ya. Kerjaan saya memang banyak sekali ya. Kalau nggak usah saya sebutkan lah, Pak, gampang sekali menyebutnya gitu ya. Lagi pula saya memang tidak mencari untung dari penderitaan gitu. Saya kan bukan seorang yang apa namanya mendapatkan honor dari gereja. Jadi saya lebih katakan teologi akademik. Saya merintis apa segala macam gitu, Pak ya. Jadi saya nggak ada kepentingan apa untuk mengumpulkan masyarakat Katolik ke Protestan, nggak ada juga. Memindahkan jemaat Bapak ke tempat saya, nggak ada juga. Karena saya adalah, tadi saya katakan saya orang peneliti agama dan masyarakat. Ya Bapak lihatnya, saja carilah data-data saya. Memang saya peneliti agama dan masyarakat. Bapak juga baca juga di hibah Dirjen Bimas Kristen baru-baru ini, kan kami dapat hibah penelitian. Silakan dibuka ya. Jadi supaya tahu. Dan banyaklah penelitian-penelitian saya di Google gitu kan. Jadi jangan hanya seperti itu. Tinggal klik aja di Google, nama saya kan banyak, Pak ya. Seperti itu. Jangan terlalu cepat-cepat menanggapinya ya. Kemudian menarik juga dikatakan itu baru seperti itu. Baru dikatakan setelah Patrice Allegro. Terus dikatakan menarik ini. Pak Bin saat ini dulu satu grup WA dengan saya di grup Pak Pendeta Mapul almarhum. Wah, lucu sekali. Dan kami debat di situ satu pokok tertentu. Dan karena Pak Bin ini sulit dikendalikan, coba lihat. Ini peneliti kayak begini. Ya. Dia karena ada kejadian di satu tempat, dikatakan saya sulit dikendalikan. Nanti lucu lagi, saya herannya begitu saya keluar, saya dimasalahkan, begitu dia keluar, dia tidak masalah katanya. Ini penelitiannya gimana nih? Kan berarti saya katakan hati-hati, Pak. Kalau debat itu, selalu cari kesalahan, cari ketidakkonsistenan. Ngapain dicari ketidakkonsistenan? Kan tinggal lihat aja klaimnya dengan argumentasinya. Ya kalau nggak konsisten ya, kasih data yang lain. Nggak usah harus memaksa, ini tidak konsisten, nggak usah lah. Nah itu yang Bapak lakukan, makanya menjadi persoalan begitu. Dan sama saya juga jadi persoalan karena itu. Sebenarnya saya tidak tertarik juga menanggapi Anda gitu, tapi karena Anda mengatakan begitu juga, Pak Deki juga saya tidak anggapi. Karena kebetulan kalau Pak Budi Asali, karena itu pelanggaran HAM. Bagi saya itu persoalan HAM. Saya kan salah satu orang yang mencalonkan diri menjadi Komnas HAM. Yang sudah pernah masuk dalam pemilihan Komnas HAM berkali-kali. Ya sudah hampir sedikit lagi lah goal menjadi Komnas HAM. Jadi kan saya terbeban dengan Komnas HAM dan saya mengalami banyak penderitaan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi saya bikin harus menolong orang yang dan saya juga melihat kekerasan agama mengalaminya. Jadi saya bukan cerita omong kosong, Pak. Jadi karena saya melihat kasihan orang-orang yang menderita yang tidak tahu apa-apa kekerasan agama. Karena pemimpinnya yang mati-matian merasa benar dan akhirnya berkelahi, dan ada korban di bagian adalah pengikut-pengikutnya. Itu terjadi, Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu lagi, ya cari lah tentang saya gitu ya. Tanya aja, ada banyak orang, Pak, di pimpinan-pimpinan. Kalau Bapak di STT atau apa, tanya aja lah, Pak ya. Jadi jangan repot-repot untuk mencari tentang data saya gitu. Kemudian dikatakan begini, ya, karena saya dikeluarkan dari grupnya pengapul, ya. Dia katanya saya mau menghadirkan kedamaian akademik, tetapi mengapa getol menyerang orang lain yang tidak sependapat dengannya? Saya bukan menyerang orang yang tidak sependapat, kan saya katakan kalau klaimnya tidak ada argumentasinya, saya jelaskan koherensinya di mana. Kalau tidak bisa menjelaskan koherensinya, jangan ngotot dong, benar. Kan itu kan namanya ilmiah kan begitu. Kalau Bapak buat penelitian kan ada deduktif, ada induktif gitu kan. Berarti kan kalau induktif Bapak bangun teori dari data, kalau deduktif Bapak menguji teori dari data gitu kan. Nah ujilah pandangan-pandangan saya itu dengan data yang banyak. Jangan cuma dari penelitian video-video saya yang sedikit itu. Yang saya juga nggak pintar buat video, Pak. Terus kemudian, Pak bisa tahu menulis ya? Harus pakai titik. Ya, hanya kesalahan seperti itu apa orang tidak bisa menulis? Saya juga nulis segala macam itu bisa cepat, bisa tidak. Tapi coba Bapak aja baca tulisan saya juga banyak. Artikel-artikel saya juga banyak, Pak. Ya, jangan-jangan artikel Bapak kalah dengan saya. Ya, mungkin terlalu banyak artikel saya. Dan saya juga menjadi reviewer di banyak jurnal, Pak. Ya, walaupun saya bisa salah gitu. Ya nggak apa-apa salah, kan nggak ada yang sempurna saya katakan. Jadi kalau nanti saya cari salahnya Bapak juga banyak begitu. Nah, tadi saya katakan, masa penelitian cuma ngambil satu kata, satu kalimat, kemudian dibahas. Itu model penelitian apa namanya? Yang saya nggak ngerti itu. Triangulasinya di mana? Jangan dulu lah, Pak, kumpulkan data dulu, ya. Kemudian lihat, analisis datanya, ya. Lihat di mana koherennya, di mana tidak koherennya, gitu. Jangan cuma dilihat, ini tidak koheren, ini tidak konsisten.
lihat dulu dong baik-baik, itu baru namanya penelitian. Terus dikatakan saya itu, apa namanya, dikatakan di sini sulit dikendalikan. Kenapa saya dikendalikan? Kan saya bebas gitu. Nah, kemudian Bapak mesti tahu ya, kalau Bapak keluar dari grup menghapus segala, ya, saya beritahu Pak, pendidikan sekolahnya Dokter Menghapus Segala, setelah setelah acara itu, beliau itu minta tolong saya Pak, untuk mengurusi pendidikannya supaya bisa memenuhi standar mutu. Saya jadi ketua penjamin mutunya Pak 1 tahun. Jadi di mana permusuhan saya Pak? Jadi tolong diperhatikan Pak ya, diteliti lagi Pak lebih dalam Pak, baik ya. Kemudian dikritik, dikatakan begini, mengapa saya ini getol menyerang orang lain yang tidak sependapat dengannya? Siapa yang bilang? Tadi saya katakan, kalau klaim tidak ada koherensinya dengan data atau argumentasi, ya perlu dong saya tanyakan kan, perlu saya tunjukkan kan, ya seperti tadi. Gak bisa ini, dari Ribam, pasti dia tidak sekolah sungguh-sungguh. Kalau dia mencari sungguh-sungguh ke Ribam, dia pasti akan menjadi orang Ribam. Ya gimana caranya Pak? Itu logikanya nggak tahu. Mungkin Bapak mesti belajar penelitian kali ya. Belajar penelitian lebih baik lah Pak. Itu kesimpulannya terlalu cepat. Analoginya juga, aduh, ya terlalu minim Pak. Ya. Menurut saya tuh nggak bagus lah penelitian. Saya nggak tahu dah. Nanti saya baca lah artikel-artikel jurnal Bapak ya. Apa betul akademis gitu ya. Supaya lebih enak begitu ya. Oke ya. Kemudian dikatakan gini, ya. Apa dia berani mengkritik pendeta Stephen Tong yang menyerang karismatik? Lucu juga ya. Setahu saya pendeta Stephen Tong itu tidak pernah bicara video-video gini, hanya videonya mungkin diunggah. Ya, yang saya amati, kan saya juga bicara dengan teman-teman. Kalau dia menyerang karismatik, saya tidak setuju. Bahkan kemudian juga ada kata-kata misalnya karismatik, bahasa roh, saya juga tidak setuju. Cuma kalau dia katakan dia bicara itu di dalam komunitasnya, dalam gerejanya, private, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Itu kan haknya beliau. Nah kemudian setelah COVID segala macam diunggah. Nah itulah kemudian kita tahu, kita kaget sekarang kan. Ternyata khotbah yang tadinya private itu jadi publik. Nah itu jadi masalah, itu kekagetan seperti itu. Jadi kalau Bapak bilang, apa namanya, apakah saya setuju Pak Dr. Stephen mengatakan kasus sesat? Ya enggak lah Pak, kan saya katakan saya tidak setuju menyesat-nyesatkan. Ya. Dan kemudian juga ngapain saya harus menegur? Karena beliau di dalam itu gitu, di dalam itu. Kami juga pernah ada acara-acara, kan ditanya kan, beliau menjelaskan tentang beragama. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ya ini kan di dalam denominasi, dan ini tidak untuk umum acaranya khusus. Mau bilang apa Pak? Oh acara private. Kalau Bapak punya keluarga kan sudah ngomong secara keluarga, cuman sekarang hati-hati. Karena yang private itu bisa menjadi publik. Kan itu persoalannya. Sekarang persoalannya dari Pak, sebetulnya itu kan, beliau kan nggak boleh diundang kemana-mana. Dia hanya bicara di gerejanya sendiri. Jadi gimana saya mau menanggapi? Kan saya mesti menghormati beliau juga dong. Dia punya pandangan, di privat, dia mengembalakan. Tapi kemudian ketika di publik, saya juga masih lihat gitu. Itu apa betul? Pak Dr. Stephen bicara seperti itu. Ya paling-paling biasanya setahu saya sih diunggah. Nah kalau memang saya salah, nanti saya akan pelajari gitu ya. Seperti itu ya. Jadi semua Pak ya. Saya itu kan menjelaskan kan semua, apa namanya, apologet, bukan hanya Bapak juga, semua. Jadi nggak usah terlalu dipikir. Dan saya juga tidak sedang menyerang individu, kan saya katakan Bapak itu kan teologi akademis. Bapak mungkin ngerti ya, perbedaan teologi akademik dan teologi gereja ya. Karena ada teologi gereja kan di dalam tata gereja. Teologi akademik kan, kita di pendidikan tinggi teologi kan memiliki kebebasan akademik. Nah, di situ kita bicara, harusnya nah, teolog-teolog akademik ini melakukan penelitian yang mendalam, supaya teologi gereja itu berkembang. Wah, nanti saya dimasalahkan lagi, masa mesti berkembang gitu. Ya kalau nggak berkembang gimana caranya, kontekstualisasinya. Zaman berubah kan nggak mungkin begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah dikatakan standar ganda, setahu saya sih nggak standar ganda lah Pak, santai aja Pak, nggak usah terlalu khawatir ya, seperti itu ya. Jadi ya Bapak bicara aja padanya lah, kalau memang Bapak salah menanggapi saya, tanya saya gitu loh, itu yang benar. Tanya, betulkah Bapak maksudkan begini? Nah itu cara penelitian Pak. Jadi ketika Bapak dengar video saya, Bapak catat, terus tanya saya lagi, ini begini, maksud saya begini benar maksudnya. Nah itu baru namanya penelitian Pak, tapi jangan langsung Bapak tanggapi. Itu mah bukan penelitian namanya, gitu ya. Terus dikatakan itu ya. Jadi saya diminta untuk mengkritik patung untuk apa gitu ya. Kata-katanya sulit dikendalikan lagi.
Dikendalikan oleh siapa, Pak? Gitu ya. Bisa-bisa aja, Pak. Saya ini jadi ketua penjamin mutunya kok dikendalikan. Justru saya ngajarin ngajarin banyak orang lah, Pak, ya seperti itu ya. Maaf ya. Nanti Bapak jangan-jangan juga ketika masuk juga saya ajari lagi kali. Oh, sorry bercanda. Terus dia katakan juga gini, "By the way, Pak Bisar ini dulu lulusan Institut Reform." Wah, dia teliti sekarang nih. Cuman telitiannya nggak terlalu bagus gitu ya. Sekarang STT RII, aneh juga ya. Tuh, lihat tuh kan, masa penelitian pakai aneh juga. Lulusan sekolah Reform, tapi pandangannya pluralisme agama. Oh, Bapak belum tahu ya? Ketua STT Reform itu menerima pluralisme agama. Coba baca disertasinya dari Dr. Benjamin Intan tentang pluralisme. Sekarang sudah profesor, Pak. Bapak tinggal baca tuh, Pak. Itu menerima, Pak, pluralisme. Jadi Bapak mungkin tidak tahu kali yang dimaksud pluralisme. Pluralisme itu ada yang independentisme, ada yang non-independentisme, ada yang menyamakan agama-agama, dan ada yang tidak menyamakan agama-agama. Mungkin Bapak ketinggalan bacaannya. Mungkin mesti banyak baca gitu, penelitian-penelitian mesti banyak baca lah, Pak ya. Supaya jangan seperti itu. Kemudian dia tuduh, saya ini seperti kata Paus ya, dikatakan bahwa agama itu hanyalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang satu dan sama. Kalau Tuhan yang satu sama, iya. Terus dikatakan ngaco. Kenapa saya ngaco, Pak? Kan saya bilang tadi saya begini, kalau kebenaran itu adalah milik Tuhan, dan manusia mendapatkan kebenaran dari mana? Dari Tuhan. Nah, kemudian kan Anda memojokkan keselamatan kan? Meminggirkan. Kebenaran kan luas kan? Kemudian keselamatan. Keselamatan, apa Anda bisa mengklaim Anda selamat? Saya sih nggak bisa mengklaim diri, keselamatan dari Tuhan. Ya. Walaupun Anda mengatakan keselamatan itu pilihan Tuhan, Anda orang pilihan Tuhan, dari mana buktinya, Pak? Ya jadi kita nggak usah berdebat. Ini belum selesai. Doktrin-doktrin seperti ini kan apa namanya? Ya, itu kan iman. Kok iman diempiriskan, dibuktikan? Saya nggak bakal buktikan. Tapi Bapak jangan ngotot. Ya. Kalau kita kan para ilmuwan kan tidak ngotot. Karena kita kan yang namanya ilmuwan mencari kebenaran itu kan bukan ngotot. Cari kebenaran ya lihat. Oh, lihat ini apa namanya? Datanya, analis datanya, kemudian kita buat klaim kita berdasarkan data, gitu kan. Oh, kita uji klaim kita. Nah, seperti itu dengan data juga. Kita nggak ngotot, Pak. Karena data yang berbicara, tapi juga data juga harus hati-hati. Memilih data, menganalisis data itu mah gampang, Pak. Susah loh. Jadi jangan gampang-gampang jadi peneliti. Saya ini peneliti, Pak. Ya memang saya apa namanya? Memang peneliti. Kalau Bapak mau uji kemampuan penelitian saya, boleh lah, Pak. Ya. Ya bolehlah, kapan-kapan Bapak ujilah penelitian saya ya, dengan membaca hal-hal yang lain juga. Bukan sombong tuh, karena Bapak nyerang saya duluan. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ini sudah mengatakan, memang saya punya memikirkan hal-hal yang menarik bagaimana dialog agama yang tidak saling mengalahkan. Itu tesis saya memang. Jadi saya promosikan. Dan nilai-nilai eksklusif yang Bapak pegang, pegang aja. Bapak merasa benar, ya benar aja. Tapi jangan langsung katakan, ini benar. Kenapa ini tidak, begitu aja kok nggak bisa? Nggak bisa gimana? Sepintar apa sih Bapak ini? Belajarnya sampai sejauh mana sih? Ya kalau bisa punya argumentasi, klaim itu nggak ada yang absolut. Wah, langsung dibilang, tidak ada yang absolut, tapi itu relativisme. Ya, coba tunjukkan klaim Bapak yang absolut mana. Nanti kita buktikan lah. Ya nggak ada lah, masa dari yang terbatas bisa keluar yang tak terbatas. Tapi kan dunia ini dikuasai yang tak terbatas, yang absolut. Kita menjadi seperti Yesus, yang absolut. Tapi kita sudah jadi seperti Yesus, belum. Jadi saya bukan terima relativisme. Tapi ya kemampuan kita yang terbatas menghasilkan rumusan terbatas, ya iya itu bukan relativisme. Tuhan tak terbatas tetap. Nah, bagaimana cara Tuhan yang tak terbatas itu menyatakan kebenarannya? Apakah dia relatif? Nah, Bapak mesti tahu pengetahuan itu tidak ditransfer, dia dikonstruksi. Nah, disitulah indoktrinasi bagaimanapun juga tidak akan membuat sama pengetahuan itu dibangun seperti itu. Oke, Pak MYM, selamat ya untuk kritiknya terhadap saya. Ya terima kasih ya. Saya ini baru iseng-iseng, baru belajar dengan YouTube ini karena banyak kesibukan, Pak. Maaf ya, maklumlah, Pak. Kesibukannya banyak sekali, jadi nggak sempet juga dan nggak pinter juga nih masih pakai HP yang sederhana ini. Dan anak-anak saya juga sebenarnya pekerjaannya sudah banyak, pinter-pinter dari saya. Tapi karena kami biasa bisa bebas, mereka punya kesibukan, ya saya juga menghargai, Pak.
Jadi saya lagi sebut anak saya nggak mau ngatur, karena mereka juga punya karir segala macam. Jadi nggak perlulah saya belajar-belajar di anak saya. Saya juga nggak punya apa, nggak punya asisten, Pak. Ya tadi Bapak katakan sampai nulis saja salah, Pak. Jadi apakah betul Pak Bizar menulis judul salah, tidak pakai titik? Karena Pak Bizar menulis tidak judul pakai titik, Pak Bizar tidak menulis, Pak Bizar bego, begitu. Aduh, mesti hati-hati Pak generalisasinya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Selamat terus berkarya. Terima kasih.